kita lanjut ke pemateri kita yang kedua, yaitu Ibu Srino Putri akan membahas nantinya tentang profil perusahaan dan produk-produk dari PTBS Corporation Syariah. Kepada Ibu Srino Putri, waktu dan tempat disilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Darmansyah. Tapi kita nomor satunya itu bukan kata kita, tapi sudah diakui oleh di luar dari diri kita sendiri. Maka sekali lagi, yuk kita belajar mengetahui bagaimana profil dari perusahaan kita sendiri. Oke, sebagaimana kita tahu PTBS itu kalau kita lihat, ya udah tampil nih. Siap. PTBS itu beralamat di Bandung ya. Kalau kita lihat gedungnya mungkin tidak terlalu mewah ya, tidak terlalu mewah, biasa saja. Tapi dia memiliki aset. Jadi PTBS itu yang belum pernah ya untuk diketahui saja, itu di sekitar PTBS itu kan banyak gedung-gedung, itu sebagian milik PTBS. Jadi ini bukan kontrakan, tapi sudah aset pribadi PTBS, sudah milik sendiri gitu. Bahkan gedung-gedung di sebelahnya juga sudah milik sendiri. Silahkan nanti teman-teman harus kunjungi PTBS, itu di Jalan Grand Surapati Kor ya, di Bandung. Jadi kalau orang tahu di mana sih alamatnya, kita tahu gitu ya kalau orang bertanya. Kemudian siapa sih yang mendirikannya, kita juga tahu. PTBS itu sendiri adalah perusahaan pemasaran berjenjang syariah, ya, berjenjang syariah dengan memasarkan dengan cara direct selling ya, langsung, secara langsung. Jadi itu sangat berbeda dengan perusahaan konvensional. Kalau di perusahaan di penjualan konvensional yang diuntungkan hanya pemilik modal. Ya, kalau konvensional yang diuntungkan kan pemilik modal ya, pemilik modal yang besar gitu ya. Karena dia ada distributor pusat, distributor wilayah, kan tidak semua orang bisa jadi distributor dengan modal harus ratusan juta. Nah, yang diuntungkan hanya orang-orang pemilik modal besar, tapi di PTBS siapapun bisa menjadi distributornya dengan keuntungan yang sesuai dengan paket yang diambilnya. Maka menjadi mitra di PTBS adalah sebuah kebanggaan bagi kita ya, dengan sistem direct selling-nya. Jadi menguntungkan banyak pihak. Lanjut, Pak. Berikutnya adalah visi ya. Visi perusahaan. Menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Masya Allah, teman-teman. Dari visinya saja bisa kita lihat ya. Biasanya sekolah, kalau saya kan di sekolah dulu ngajar ya, atau ada perusahaan juga, ada yayasan segala macam, itu visinya lebih kepada melihat dirinya sendiri gitu. Lebih kepada menguntungkan dirinya sendiri ya, walaupun ininya untuk ke masyarakat banyak juga ya, tapi bunyi dari visi itu lebih kepada diri sendiri. Tapi kalau kita dilihat di sini, inti dari visinya adalah ke umat gitu, menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Kalau dari visinya sendiri itu udah terlihat bagaimana kualitas dari perusahaan itu sendiri. Jadi memang perusahaan yang lebih berpihak kepada masyarakat, kepada umat. Dengan motonya go berkah no riba gitu ya. Kenapa motonya go berkah no riba? Mungkin ini sedikit ya kita bahas ya. Latar belakangnya gitu ya. Karena teman-teman hari ini orang punya rumah, motor, mobil itu kan sudah menjadi sebuah kebutuhan primer ya. Tapi kebanyakan boleh dibilang masyarakat Indonesia memiliki kebutuhan primer itu dengan cara leasing, dengan cara kredit. Nah, itu latar belakangnya seperti itu. Nah, di PTBS kita bisa loh, tidak harus kredit, tidak harus leasing gitu ya. Bisa loh kita mendapatkannya dengan cash. Nah, itu latar belakangnya kenapa go berkah no riba. Jadi kita memiliki aset itu bisa dengan cara yang lebih berkah dan tidak terjebak kepada riba. Dengan cara apa? Jalankan bisnis PTBS sehingga kita bebas dari hal yang namanya riba gitu ya. Makanya dikatakan di PTBS itu merupakan dakwah ya. Dakwah itu kan banyak ya. Dakwah lewat pendidikan, dakwah lewat lewat usaha, dakwah ekonomi. PTBS adalah dakwah ekonomi. Di mana nilai dakwahnya? Karena dia mengajak umat untuk terlepas dari riba gitu. Jadi bagaimana kita meminimalisir riba? Yang saya yakini adalah ketika kita bergabung di sini dan kita jalankan bisnisnya, kita punya andil pahala di sana. Itu yang saya yakini. Karena kita mengajak orang bagaimana supaya mereka juga tidak
terjebak kepada riba dan mengajak diri kita sendiri tentunya gitu ya. Supaya kita tidak selalu bergelimang dengan riba. Oke, lanjut. Berikutnya apa lagi, Pak? Perusahaan resmi berizin. Nah, seperti saya bilang tadi ya. Nah, ini perusahaan bukan kaleng-kaleng, izin lengkapnya ada. Apa yang diminta orang? Yang menjadi syarat sebuah perusahaan itu legal, bagus, semuanya ada. SIUP-nya ada, semuanya ada. Apa yang dibutuhkan ada. Termasuk yang sering menjadi pertanyaan di kalangan ini ya, di kalangan masyarakat muslim-muslim yang agak-agak ini ya, yang agak biasanya sih kepada orang yang agak anti MLM biasanya itu pertanyaannya adalah apa? Adalah izin MUI ya, izin legalitas sistem. Kalau produk mungkin mereka tidak akan mempertanyakan, tapi yang sering kita dapatnya adalah mereka mempertanyakan legalitas sistemnya gitu ya. Halal nggak? Nah, ini kita mesti tahu teman-teman. Dan mesti disebarluaskan gitu ya. Kita alhamdulillah sudah mendapatkan legalitas dari MUI daerah DSN, Dewan Syariah Nasional. Jadi sudah ada nomor DSN-nya. Saya waktu promosi kepada seorang ustadz yang cukup ya anggota MUI ya, wakil MUI Sumbar, itu ditanya DSN sudah ada. Pas saya lihat kan nomornya, oh ya, oke, mantap perusahaannya. Walaupun belum bergabung ya, tapi dia sudah akui memang ini perusahaannya syariah. Nah, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan legalitas sistem ini teman-teman bukan hal yang mudah. Jadi perusahaan-perusahaan jaringan dia mendapatkan sertifikat perusahaan karakter syariah ini bukan hal yang mudah. Kalau saya tidak salah itu PTB sampai 2 tahun mengurusnya. Mulai dari apa ya, dari daerah ya, dari provinsi Jawa Barat waktu itu sampai jadi keluar DSN MUI ini 2 tahun dengan 17 kali sidang. Nah, itu luar biasa perjuangan PTB dan karena memang ternyata dibuktikan memang tidak ada unsur gharar dan maisirnya, makanya MUI berani mengeluarkan halal sistem dan ini menjadi senjata untuk kita teman-teman gitu ya. Ketika halal sistemnya sudah keluar, bagi kita seorang muslim kan itu yang paling membuat kita bisa mati-matian di bisnis ini. Maksudnya tenang gitu ya. Tenang kita menjalankannya karena kita tidak ragu-ragu lagi gitu ya. Seperti itu. Jadi semuanya lengkap. Kalau sertifikat segala macamnya lengkap, izinnya lengkap semua. Tidak ada hal yang mesti kita khawatirkan lagi. Berikutnya adalah tadi saya sudah bahas ke sini ya. Nah, ini perbedaan konsep dua konsep perbedaan distributor ya. Dua konsep distribusinya gitu ya. Kalau yang saya tadi sudah sempat dibahas juga, distribusi tidak langsung atau disebut dengan penjualan konvensional dan distribusi tidak langsung ini adalah penjualan konvensional, sementara distribusi langsung dengan cara direct selling seperti yang kita lakukan adalah PLBS. Tadi saya sudah sebut. Jadi PTBS ini memotong alur distribusi yang panjang di perusahaan atau di konsep penjualan konvensional. Ya, coba kita lihat di sini. Kalau di penjualan konvensional itu kita misalnya beli HP, kita nggak bisa beli HP langsung ke perusahaannya gitu ya. Dari pabriknya ke distributor utama. Distributor utama itu orang yang punya modal banyak dia jadi distributor utama. Kemudian distributor daerah, orang yang punya modal yang banyak lagi. Kemudian ke grosir. Nah, dari grosir nanti ada pengecer, nanti terakhir baru ke konsumen. Belum lagi biaya iklan, belum biaya bintang iklannya. Coba lihat berapa panjangnya alur distribusinya. Itu dia. Dan yang diuntungkan adalah orang-orang yang punya modal banyak. Belum modal untuk iklan dan minta iklannya. Bandingkan dengan alur distribusi langsung oleh PTBS dengan cara direct selling. Dari pabrik ke perusahaan ke PTBS. Dari PTBS, nah PTBS memasarkan produk-produknya itu adalah melalui mitra-mitranya, melalui kita. Jadi kita ini teman-teman, kita yang sudah bergabung menjadi mitra PTBS, ini kita adalah Ayu Ting Ting kalian perempuan.
Kita adalah Ariel Noah, kita adalah Raffi Ahmadnya gitu ya, bintang iklannya gitu ya. Enggak sekedar bintang iklannya, kita bintang iklannya, kita distributornya juga gitu ya. Kita konsumennya juga gitu. Kita pada akhirnya menjadi ownernya juga, Masya Allah gitu ya. Jadi semuanya kita pegang gitu. Kita pegang semuanya. Jadi luar biasa. Maka ketika kita berada di perusahaan yang memasarkan produknya dengan cara distribusi langsung, bayangkan kalau biasanya orang kan bertanya, itu di mana komisinya dapat? Kok banyak sekali dapat komisinya? Kita tinggal gambarkan saja yang tadi. Coba perusahaan konvensional, penjualan konvensional, itu distribusi itu berapa itu? HP ini misalnya dari pabriknya paling 1 juta gitu ya. Tapi sampai ke tangan kita 5 juta. Kenapa 5 juta sampai ke tangan kita? Karena distribusinya banyak. Jadi yang diuntungkan adalah orang-orang pemilik modal besar tadi. Nah, itu dipotong sama PT BES. Nah, distribusi yang panjang, maka PT BES memberikan semuanya itu kepada mitranya yang berhasil melakukan penjualan. Maka di sini, seperti dikatakan, salah satu kenapa PT BES mendapatkan legalitas sistem sesuai syariah, karena di sini yang bekerja yang mendapatkan keuntungan gitu. Yang sukses adalah yang bekerja. Yang tidak bekerja dapat, ya dapatnya paling segitu-gitu aja, bonus pasangan, yang lainnya nggak dapat. Kapan suksesnya kalau hanya mengandalkan di situ kan? Maka di sini salah satu kenapa ada Zoom ini adalah supaya kita semuanya bekerja dengan mindset yang benar, dengan pemahaman yang benar. Maka adanya Zoom ini diharapkan kita menjadi mitra-mitra yang aktif, teman-teman yang aktif gitu. Kita tidak akan bisa aktif kalau seandainya mindset kita tidak benar. Kita tidak akan bisa aktif kalau seandainya mindset kita belum terbangun. Oke. Kemudian apa yang ditawarkan oleh PT BES dalam proyek kemitraan itu? Masya Allah, gitu. Seperti saya bilang tadi, ketika kita sudah bermitra dengan PT BES, kita ada hal-hal yang diberikan janji, bukan ini ya, tapi MOU secara tidak langsung, MOU yang sudah terpakem dalam marketing plan-nya gitu. Berupa apa? Berupa komisi harian, komisi mingguan, royalti bulanan, reward senilai 1.601,6 miliar. 1,6 miliar minimal gitu ya. Minimal gitu ya. Masya Allah gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Sedikit kita bahas ini dulu. Ini yang normal ya teman-teman ya, normal. 100 pasang, motor 20 juta gitu ya. Yang pernah di bisnis jaringan mungkin pernah merasakan ya, kalau di bisnis jaringan yang lain itu 25.000 baru kita dapat motor gitu ya. Kalau di sini cuma 100 ya. 100 pasang motor, 300 pasang mobilio, 150 juta dan 1.500 big mokes. Kenapa ini yang kita tampilkan? Karena ini yang disampaikan oleh perusahaan ke Dinas Perdagangan ya, Kementerian Perdagangan. Nah, adapun promo-promo itu untuk intern teman-teman. Jadi untuk promo jangan dibahas keluar karena itu intern. Ya, jadi keluar nggak boleh kita publikasikan. Itu intern. Intern itu promo dari perusahaan khusus untuk kemitra, bukan untuk kita bahas keluar gitu. Kalau keluar tetap kita bahas yang ini, 100 ini. Dan itu tidak ada reset point. Masya Allah ya, tidak ada reset point-nya. Lanjut, Pak Darmansyah. Oh, udah langsung ke produk ya. Jadi teman-teman, ketika kita sudah dihadapkan dengan proyek kemitraan yang ditawarkan tadi, menurut saya itu hal yang menjanjikan ya. Cuman 100 pasang, cuman 300 pasang, pada akhirnya 1.500 dan rumah luxurinya 3.000 kita dapatkan semuanya. Tapi tentu seperti yang saya bilang kemarin, PT BES ini akad dasarnya adalah jual beli, teman-teman. Itu mesti kita paham. Akad dasarnya jual beli, maka teman-teman harus paham apa produknya. Karena kalau tidak ada produknya nggak mungkin gitu dapat halal sistem. Sekali lagi, produk merupakan sarana untuk kita berpromosi gitu ya. Karena akad dasarnya adalah jual beli, dan yang luar biasanya produknya bukan asal-asalan ya. Tapi memang produk-produk pilihan, produk-produk yang berkualitas. Tapi pada akhirnya percaya sama saya, ini akan menjadi penghasilan utama karena itu yang saya rasakan. Ya.
yang saya rasakan ya. Jadi mungkin boleh jadi penghasilan tambahan awalnya, tapi pada akhirnya ketika kita mendalami, kita akan menjadikan ini penghasilan utama kita. Oke, produk-produk di PTBest dari hari ke hari itu semakin banyak ya. Nanti kita akan bahas 2 produk tambahan yang tidak ada di slide ya. Makanya saya bilang kalau bisa kita ikuti semua Zoom produk, file-file produk itu kita pelajari, karena dari hari ke hari semakin banyak. Maka kewajiban kita untuk mendalaminya gitu. Yang pertama adalah produk pertanian, eco farming. Ya kayak tadi ada 3 orang yang nanya sama saya tentang pertanian, gimana SOP-nya, bagaimana gitu ya. Nah teman-teman silahkan ikuti untuk lebih detail, ikuti nanti Zoom Pak Wawan terus ya, 3 kali seminggu ada itu. Kalau produk pertanian ini kita bermain di produk organik teman-teman ya. Sekali lagi menjadi wasilah paling bagus ketika teman-teman berada di wilayah pertanian, di daerah pertanian. Itu bagus teman-teman bermain di sini. Karena ini menjadi permasalahan untuk petani saat ini. Petani saat ini adalah permasalahannya kesulitan pupuk. Enggak mahal saja, tapi langka. Mahal kalau ada masih bisa dibeli. Ini mahal tapi tidak ada. Susah mereka mendapatkan. Adapun kadang membelinya bukan dengan uang, tapi dengan kartu tani gitu ya. Nah, kita datang memberikan solusi untuk petani. Eco farming ini berbasis mikroba aktif teman-teman ya. Satu tub itu 30 gram isinya. Kandungannya 170 miliar. Kandungan mikrobanya, Masya Allah ya, luar biasa banyak sekali. Jadi ini adalah pupuk semprot ya, eco farming premium dan eco farming original. Apa beda premium dengan original? Kalau original teman-teman boleh pakai ke hewan. Tapi kalau premium sangat dilarang pakai ke hewan, tidak disarankan. Khawatirnya hewannya mati nanti. Jadi yang premium boleh dipakai ke hewan ya. Dan kalau di premium itu kandungan airnya lebih sedikit, makanya dia agak kering ya, agak kering. Tapi kalau di original dia agak lembab. Tapi kalau kita baca kandungan, sepertinya premium agak lebih tinggi kandungannya, kandungan NPK-nya. Nah, eco farming ini diinikan sekarang, dispesialkan lebih kepada pembenah tanah, teman-teman ya. Jadi bagi yang mau bertani, sangat bagus disemprotkan dulu ke tanah untuk memperbaiki unsur hara tanah. Walaupun nanti ketika tanaman kita sudah tumbuh, kita semprotkan juga membantu pemberian nutrisi. Tapi eco farming jangan tunggal teman-teman ya. Eco farming harus dicampur dengan kimia karena terbatasnya kandungan NPK di eco farming. Adapun yang berhasil, saya berhasil kok eco farming tunggal, nggak pakai ini, nggak pakai kimia, ya mungkin di daerahnya itu bagus kandungan tanahnya, unsur haranya masih bagus gitu ya. Tapi itu tidak bisa disamakan dengan yang lain. Karena daerah masing-masing berbeda-beda. Kita sangat sarankan, apalagi yang melakukan demplot. Sedikit pesan untuk teman-teman demplot, kalau demplot betul-betul dikawal, jangan sampai demplot rusak, gagal. Nah, itu susah kita untuk mengembangkan nanti kalau udah gagal demplotnya. Jadi kalau mau demplot tolong dikawal betul ya. Jadi itu ya untuk eco farming. Eco farming ini tidak perlu difermentasi teman-teman ya, langsung disemprot aja, nggak usah pakai fermentasi lagi sekarang. Yang berikutnya adalah Pilaus laurilis. Pilaus laurilis ini diracik atau dibuat khusus untuk tanaman keras sebenarnya. Apalagi tanaman perbukitan, dan yang alhamdulillahnya sekarang kandungannya lebih tinggi ya, lebih tinggi. Kalau dulu kandungan dia ini ya pupuk makro mikro majemuk, tapi yang tertulis cuman pupuk mikronya saja, makronya nggak ditulis. Itu untuk sengaja dan itu diizinkan ya, untuk menghindari pemalsuan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi makronya memang disimpan teman-teman. Teman-teman nanti kalau memasarkan Pilaus rilis akan berhadapan dengan pertanyaan orang itu. Ini kok katanya makro-mikro. Kenapa mikro saja? Ya jawabnya seperti itu. Makronya tidak ditampilkan. Dan itu dibolehkan seperti itu. Dan kandungan yang sekarang, kandungan mikronya agak sedikit lebih kecil dari yang sebelumnya. Tapi kandungan makronya diperkuat. Nah itu ya. Kandungan makronya diperkuat.
Jadi kalau yang sekarang ini, kalau saya belum mencoba lagi, tapi dari yang sudah mencoba katanya memang lebih bagus dari yang sebelumnya. Jauh lebih bagus. Padahal yang sebelumnya itu udah bagus juga. Tapi tetap cek pH tanah. Nah ini ya, bagi teman-teman yang melakukan demplot, cek pH tanah. Dan nanti kalau pH tanahnya bermasalah, lakukan penyemprotan dengan pupuk yang berikutnya. Lanjut Pak, adalah dengan dengan fotosintesa. Ya, fotosintesa ini dia nutrisi tanaman, dia pupuk, tapi dia sekaligus menjadi pH solution ya. Bisa menaikkan pH tanah. Itu yang luar biasanya, eco farming fotosintesa ini. Kandungan NPK, apa bedanya dengan eco farming original? Bedanya adalah di eco farming original itu NPK-nya di bawah 5%. Sementara di fotosintesa jauh lebih tinggi. Ya, makanya perizinan di eco farming fotosintesa itu anorganik ya. Padahal sebenarnya organik. Karena kita terhukum dengan aturan ya. Karena aturan di Kementerian Pertanian kalau organik itu nggak boleh di atas 5. Dia harus di bawah 5. Makanya ini untuk perizinannya anorganik. Saya sendiri sudah pernah coba meminum ya, insya Allah aman. Jadi ini organik teman-teman ya. Eco farming fotosintesa. Kita ada 2 SOP, mungkin untuk pertanyaan nggak sedikit saya banyakkan ya, agak lama. Kita ada 2 SOP, SOP best farming. Best farming itu kita pakai keempat-empatnya. Kalau untuk satu saya ini kan aja ya, kalau untuk padi ya, padi, jagung lebih kurang sama. 1 hektar kita butuh 25 produk. Ya, 2 eco farming, 5 agen hayati, 16 eco farming fotosintesa, 2 pilau slow release. Bisa 0% kimianya. Tapi itu standarnya ya, standarnya. Kondisi daerah masing-masing, tapi standarnya seperti itu. Kalau teman-teman mau pakai SOP eco farming, seperti yang saya bilang tadi, mesti pakai kimia 25-50%. Tergantung persennya berapa ininya, tergantung kondisi tanahnya lagi. Jadi seperti itu ya, jadi ada 2 SOP. 3 sebenarnya SOP dengan eco farming premium. Oke, itu gambarannya. Berikutnya adalah sedikit walaupun tidak ada slide-nya di sini, agen hayati. Karena agen hayati ini yang menjadi pemikiran petani. Karena petani itu kan kalau dia nanam itu pikirannya racun. Racunnya apa? Racunnya apa? Nah, sekarang kita ada obat dan penyakit hama itu ada agen hayati ya. Jadi kita ada agen hayati. Silakan teman-teman coba itu agen hayati untuk mengatasi permasalahan penyakit tanamannya. Kalau sudah kena penyakit tanamannya, agen hayatinya disemprotkan 1 kali 2 hari. Tapi kalau tidak kena penyakit, untuk antisipasi semprotnya 1 kali 2 minggu, gitu ya. Kalau masih bandel, kasih sunlight dan garam. Oke, kita lanjut ke produk kesehatan Hasbro. Habatus sauda, propolis dan bipolin. Hasbro, habatus sauda, bipolen dan propolis. Bipolen dan propolis ini itu dari lebah ya teman-temannya. Habatus sauda sendiri itu sudah luar biasa ya. Sekarang dicampur semuanya. Maka ini dikatakan obat segala macam penyakit. Dan ternyata memang benar teman-teman. Ketika kita menterapi teman-teman yang penyakit apa, kita kasih resepnya ini. Alhamdulillah wasilah obat ini banyak yang sembuh ya. Alhamdulillah gitu ya. Kecuali kalau kata Ustadz Asep Brother, kecuali kematian gitu ya. Tapi kalaupun kita tidak ada penyakit, untuk suplemen bagus, apalagi mau Ramadan, ini bagus sekali untuk suplemen gitu. Jadi habatus sauda ini minuman wajib sih kalau menurut saya yang mesti kita minum ya, karena dia bisa menangkal radikal juga gitu. Anti radang juga. Jadi kandungan gizi di dalamnya itu sangat baik, bahkan untuk memperbaiki tulang juga bagus gitu ya, habatus sauda. Hasbro ini. Lanjut. Habis Hasbro adalah Evitgo gitu ya. Evitgo, mana gambarnya nih? Evitgo. Evitgo ini susu kambing ya, susu kambing. Kandungan susunya 90%. Ya, 90% kandungan susunya di Evitgo. Nah, itu bagus untuk teman-teman yang mengalami penyakit MAH, paru-paru, itu bagus, batuk gitu.
Bagus itu FitGo ini. Kemudian menurunkan darah tinggi gitu. Mencegah penyakit saraf juga bisa gitu. Dirutinkan. Coba aja. Bahkan untuk anak yang demam. Jadi karena kandungan susu kambingnya tinggi gitu ya, 90%. Dan rasanya juga tidak manis gitu. Rasanya tuh enak gitu. Jadi sepertinya memang tidak dikasih gula gitu ya. Enak rasanya, enak sekali. Berikutnya adalah produknya Econac dan Ecomac. Nah, ini sepertinya kopi adalah produk yang banyak disukai ya, karena ke depan itu akan ada lagi kopi baru yang akan muncul ya. Ecomac ini teman-teman, Ecomac ini bisa dikonsumsi perempuan dan laki-laki ya. Untuk laki-laki menambah stamina-nya bisa, untuk perempuan itu mencegah menopause dini ya, mencegah menopause dini. Kemudian yang mengalami sakit haid biasanya anak remaja ya, yang belum menikah biasanya mengalami sakit haid. Coba dirutinkan minum Ecomac ya, dirutinkan minum Ecomac, ini bisa menghilangkan rasa nyeri saat haid gitu ya. Bahkan pemakaian yang rutin untuk ibu-ibu bisa untuk mengencangkan payudara juga. Ya. Nah, untuk Econac ini khusus bapak-bapak ya. Khusus bapak-bapak ini bisa untuk menambah libido gitu ya. Tapi tetap saja ini disclaimer ya. Econac ini, tiba di Econac ini saya selalu bilang ini disclaimer karena tidak semua orang ternyata merasakan hasil yang sama. Jadi dikembalikan ke kondisi tubuh mereka masing-masing gitu ya. Apalagi mungkin kalau yang biasa minum obat kuat tidak akan merasakan mungkin dampaknya minum Econac ini ya. Seperti itu. Ada satu lagi sebenarnya X-Men gitu. X-Men ini juga semacam obat kuat, tapi semuanya tetap organik ya teman-teman. Econac ini 1 kali 2 minggu boleh meminumnya. Kemudian yang berikutnya adalah FVM Kolagen. Nah, Masya Allah ya FVM Kolagen ini. Ini apa ya? Master oksidan yang tinggi ya. Dia kalau kita baca di sini kan kesannya hanya untuk kulit ya, mengurangi flek hitam, menghaluskan wajah, mencegah keriput, mengurangi bekas luka. Kalau kita dibaca di sini hanya untuk kecantikan, padahal sebenarnya tidak. FVM Kolagen ketika kita combine dengan beberapa herbal PTBS yang lainnya itu sangat bisa untuk menjadi wasilah sembuhnya berbagai macam penyakit ya. Saya tidak hafal kandungannya, tapi penjabarannya lebih kurang seperti itu ya. Dan yang saya cobakan ke pasien-pasien juga seperti itu ya. Kita kan ada teman-teman ya, kita ada konsultan kesehatan, kita ada Pak Anton dan Ustadz Asep Brother. Ya, kita ada. Kalau Pak Anton nanti minta ke sponsornya website ya. Website BMAC minta ke Pak Anton. Jadi saran saya setiap mitra harus punya website BMAC supaya nanti mendapatkan jawaban yang pasti apa resep untuk berbagai macam penyakit, atau mau pakai resep dari Ustadz Asep Brother juga bisa. Ada sedikit perbedaan sebenarnya antara Asep Brother dengan Pak Anton, tapi tidak apa-apa, mereka dengan ilmunya masing-masing. Mana yang cocok menurut teman-teman aja. Kalau saya memang sudah lama dengan Bapak Anton, jadi banyak memakai resepnya Bapak Anton. Jadi untuk FVM Kolagen ini bukan untuk kulit saja ya, untuk penyakit yang disebabkan ketidakseimbangan tubuh juga bisa gitu ya. Untuk rambut rontok juga bisa. Insya Allah ya FVM Kolagen ini. Ini barusan minum FVM Kolagen juga nih. Lanjut, berikutnya adalah Slim, FVM Slim. Ini FVM Slim ini ada kandungan teh hijaunya. Ini produk yang sama adalah si Slim. Jadi ini untuk diet teman-teman ya. FVM Slim untuk diet, minumnya sebelum makan, dia bisa membakar lemak dan melancarkan sistem pencernaan tubuh. Bagi teman-teman yang mengalami susah buang air, coba aja deh minum FVM Slim. Insya Allah cukup 1 saset aja udah langsung kerasa itu, 1 saset saja. Tapi kalau untuk diet, nah ada caranya. Temannya adalah, jadi teman-teman boleh memilih mau FVM Slim atau mau si Slim. Si Slim itu dia berupa kapsul. Kalau ini kan serbuk. Kalau si Slim nggak ada slide-nya di sini ya. Si Slim itu berupa kapsul. Pagi 1, malam 1 minumnya. Cukup 2 kali sehari. Biasanya per 10 hari dievaluasi. Jadi dalam 10 hari itu
bisa pengurangan berat badan sekitar 2,5 kilo. Banyak minum air hangat dan kurangi makan karbonhidrat. Nah, itu kalau si Slim ya. LVM Slim juga seperti ini ya. Kurangi makannya dan banyak minum air hangat. Dan ketika kita combine dengan herba yang lain, bisa juga menjadi wasilah untuk berbagai macam penyakit. Nah, itu hebatnya ya. Herba-herba di PTBes ini luar biasa ya. Masya Allah, herba-herba pilihan semua. Berikutnya adalah LVM kalsi ya. LVM kalsi. Ini masih slide yang lama kan ya. Masih gambar anak-anak. Jadi LVM kalsi ini bukan untuk anak-anak saja. Ya. LVM kalsi ini kalau teman-teman ada syaraf terjepit, bagus minum LVM kalsi sama dengan Hasbro ya, Hasbro gitu. Dia mampu untuk mengembangkan sel-sel otak, menambah nafsu makan juga bisa. Oh ya, sedikit untuk LVM kolagen, teman-teman ya yang ingin gemuk, minum LVM kolagennya pagi hari sebelum makan. Nah, itu lapar terus tuh, coba aja. Kalau yang ingin gemuk ya. Tapi kalau yang fokusnya seperti saya kan fokus untuk kulit ya, pengurangan flek. Nah, minumnya itu di malam hari. Itu LVM kolagen ya, untuk kolagen. LVM kalsi ini juga bisa menambah nafsu makan anak yang boleh mengkonsumsi anak 2 tahun ke atas, boleh mengkonsumsinya. Oke, lanjut. Ecovico. Nah, Ecovico tablet ya, Ecovico ini minyak kelapa ya. Pemakaian rutin bisa menurunkan kolesterol. Jadi kolesterol ini bukan untuk orang yang gemuk saja, teman-teman. Saya pas cek ya, general check up kemarin, ternyata kolesterolnya tinggi gitu. Agak tinggi, nggak normal ya, agak tinggi. Maka harus mengkonsumsi suplemen yang bisa menurunkan kadar kolesterol kita, dan ternyata Ecovico mampu untuk menurunkan kolesterol ya. Dan Ecovico ini juga bisa untuk menyuburkan rambut yang botak gitu ya. Bisa menyuburkan rambut dia. Lanjut. Yang apa lagi setelah ini Pak Darman? Sebelum slide-nya muncul ya, ada produk yang sudah ada di website itu ini BMAC ya. Oke, BMAC. BMAC ini nutrisi organ teman-teman ya. Jadi BMAC ini kandungan di dalamnya itu banyak campurannya. Ada pasak bumi, ada tongkat ali juga, ada purwaceng, ada gamat emas atau timun laut. Nah, banyak kandungannya. Makanya BMAC ini Masya Allah ya, bagus sekali. Untuk berbagai macam penyakit bisa kita meminum BMAC. Jadi dengan cara 3 macam, 4. Dengan cara 4 macam. Tergantung kondisi penyakitnya, daerah mana, permasalahan organnya, tergantung kondisi organnya. Apa penyakit yang dideritanya, nanti ada cara minumnya ya. Itu dia BMAC. Jadi ada cara minumnya itu dengan kapsulnya langsung diminum, ada dengan cara infus, dengan perendaman ya. Infus dengan BMAC dengan memakai cara infus, bukan beli air infus ya Bapak Ibu ya, tapi dengan cara perendaman. Buka kapsul BMAC-nya, dimasukkan ke dalam air, direndam sampai 6-8 jam baru diminum. Biasanya meminum BMAC dengan cara infus itu untuk penyakit-penyakit organ tanah. Apa yang termasuk dalam organ tanah? Penyakit-penyakit organ tanah itu seperti kuku, kulit, rambut, kemudian sekitar reproduksi. Nah, itu biasanya meminum BMAC dengan cara infus dan kapsul biasanya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Red One ini bahan dasarnya adalah buah merah Papua. Ya, buah merah Papua yang benar-benar tumbuhnya di Papua. Karena buah merah ini kan ada juga tumbuh di luar Papua. Bisa juga tumbuh, tapi ternyata berbeda kandungannya. Maka untuk Red One ini betul-betul dipilih ya, betul-betul mereka sterilkan untuk Red One ini buah merah yang betul-betul tumbuh di Papua, dan hasil riset lab di Amerika dia menjadi antioksidan tertinggi di dunia gitu ya.
Bahkan dia juga bisa bukan sekedar untuk meningkatkan stamina ya, tapi dia bisa menurunkan kadar kolesterol juga ya. Seperti itu Red One. Dia ada madunya juga teman-teman. Jadi teman-teman ketika minum Red One, campur dengan air hangat. Jadi suplemen yang sifatnya kental-kental itu akan maksimal kerjanya ketika kita campur minumnya dengan air hangat dibanding langsung minum. Kayak madu juga seperti itu. Madu jangan minum langsung, tapi dicampur dengan air hangat supaya maksimal kerjanya di ginjal kita. Kemudian ada produk terbaru yang sudah ada sebelum masuk ke ini ya, sebelum masuk ke skincare. Ada produk terbaru itu yang sudah ada di website, silahkan dilihat nanti adalah parfum. Saya sudah order parfumnya 5 ya, 3 varian women, 2 varian men-nya sudah order tapi belum nyampe. Silahkan dicoba parfumnya. Itu ya rata-rata kan kita pakai parfum, apalagi yang bapak-bapak ya. Sayang aja kalau masih beli parfum di luaran. Kemudian yang terbaru, dan itu juga sudah ada di website, adalah Natureflex. Bagi teman-teman, keluarganya, teman-temannya, lingkungannya, saudaranya, kenalannya yang punya penyakit diabetes, ya, penyakit diabetes dan MAH yang punya permasalahan dengan makan, coba deh Natureflex ini. Natureflex ini dia ada terbuat bahan dasarnya jagung garut, tepung garut namanya. Di dalamnya ada aloe vera atau lidah buaya, ada juga daun kelor, masya Allah. Jadi bukan pemilik ya, yang meracik Natureflex ini adalah petani lidah buaya. Dia punya lahan lidah buaya itu lebih kurang 1.500 hektar. Nah, dia di samping petani dia juga orang ini ya, bukan petani umum ya, bukan petani umum, tapi petani yang memang melakukan penelitian, dan dialah yang membuat Natureflex ini. Dan masya Allah gitu ya, setelah uji coba segala macam, alhamdulillah akhirnya masuk ke PT BEST. Untuk teman-teman ketahui, produk-produk yang masuk di PT BEST itu panjang prosesnya ya, panjang prosesnya, dan ketika dia berhasil masuk ke PT BEST berarti memang produknya bagus. Cara membuatnya adalah dia dengan berupa gel semacam bubur ya, semacam bubur. Membuatnya itu harus dengan air panas, air mendidih. Kalau air nggak mendidih, air panas ini misalnya apa namanya dispenser, takutnya nanti nggak terbentuk gel-gelnya. Maka harus dengan air panas mendidih. Itu bisa untuk orang-orang yang bermasalah lambungnya, orang-orang diabetes, orang-orang MAH gitu. Atau untuk kita yang mau pergi nggak sempat bikin apa bisa untuk alternatif gitu ya, masya Allah gitu ya. Jadi dia kayak bubur gitu. Nanti bisa jadi kalau ada yang memasarkan Natureflex dengan jumlah yang banyak, bisa kita branding dengan tukang bubur dapat rumah 1 miliar. Biasanya kan tukang bubur naik haji. Nah sekarang tukang bubur dapat rumah 1 miliar, masya Allah. Karena dia berbentuk bubur. Oke. Tadi berikutnya adalah skincare ya. Skincare lipstick, ada apa ya? Lip gloss. Saya juga belum mencoba nih lip glossnya. Lip gloss ini bisa memerahkan bibir sesuai dengan pH bibirnya. Kemudian Mbak Ida nggak ada ya malam ini. Ya skincare-nya silakan Bapak Ibu yang mau mengorder skincare, kita lengkap skincare-nya di sini. Ada peeling ya. Ada krim malam, krim siangnya juga. Kemudian ada LVM ininya juga, ada LVM body serum. Semacam hand body. Ya. Hand body di PT BEST ini bukan sekedar untuk badan, tapi dia juga bisa untuk muka. Luar biasa ya produk-produk PT BEST ini. Bisa untuk muka dan aman insya Allah. Aman insya Allah teman-teman. Ini besar ini 200 ml hand body-nya gitu. Serumnya juga ada 2 macam. Serumnya ada yang bening, ada yang gold. Tergantung kecocokan teman-teman nanti serumnya mau yang mana. Kemudian juga ada sabunnya. Ya, sabun. Sabunnya itu ada 3 macam. Yang madu, kolagen, dan propolis. Sabun badan, tapi bisa untuk sabun muka. Nah, yang luar biasanya. Ya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah Eco Racing.
Kristafi ya, Kristafi. Kristafi ini untuk sari rapet ya. Untuk sari rapet Kristafi. Untuk dicebok teman-teman, untuk ibu-ibu ya yang usia 40 tahun ke atas yang sudah melahirkan, cebok dengan Kristafi, lebih wangi, lebih keset gitu ya. Oke, berikutnya Eco Racing ya. Eco Racing kita ada beberapa varian ya. Eco Racing diesel untuk solar, Eco Racing yang untuk bensin yang warna merah, dan Eco Racing untuk motor, kapsulnya kecil, dan juga ada olinya ya. Nah, ini kerjanya lebih kepada perawatan mesin kendaraan ya. Dan dia juga ketika kita campurkan dengan bensin itu menaikkan oktan atau menaikkan RON-nya 5-10 RON. Kalau untuk ke diesel menaikkan CN-nya 2-5 CN. Oke, itu mungkin untuk produk, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ini hanya apa ya, pengantar, bukan pengantar ya. Umum, gambaran umum produk kita, maka silahkan teman-teman dalami di file-file yang dibagikan oleh sponsornya nanti. Kemudian Zoom-Zoom-nya ada, silahkan diikuti supaya kita lebih memahami bagaimana produk-produk dari bisnis yang kita jalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, telah tadi penyampaian materi dari Ibu Sri No Putri, sangat dasar luar biasa ya, dari profil perusahaan, kemudian dari produk-produk dari PTBS Corporation Syariah yang manfaatnya sangat dahsyat luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, untuk sebelum kita lanjut, saya buka untuk pertanyaan 1 atau 2 aja dulu ya, kemudian nanti kita lanjut ke pemateri yang ketiga. Setelah pemateri yang ketiga, kita akan buka pertanyaan sebanyak-banyaknya nantinya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, ketika ada yang ingin bertanya tentang produk, silahkan klik di kolom chat ya Bapak Ibu. Go Bu, apakah maksudnya mungkin ini Evitgo itu apakah dikombinasikan dengan produk yang lain untuk obat ma begitu Bu? Dengan Bimax. Ya, Evitgo dengan gitu ya Bu. Untuk ambeien, kalau resepnya Pak ini ya Pak Anton itu Bimax dan Hasbro, dan itu ada pasien saya resepkan itu, alhamdulillah sembuh. Kalau resepnya Ustadz Asep Rider, Hasbro dengan LVM Kolagen, itu dia.